Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube yang berbahagia dimanapun Sobat YouTube berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Cuan Cucu Hermawan di channel YouTube Cucu Hermawan, di mana channel ini memberikan informasi dan juga sharing-sharing tentang dunia bisnis, marketing dan juga thrifting. Buat Sobat YouTube yang mungkin senangnya atau hobinya thrifting, wajib subscribe dulu channel ini. Atau mungkin Sobat yang sedang menggeluti dunia thrifting, wajib subscribe channel YouTube Cucu Hermawan. Konten kali ini sangat spesial karena konten kali ini saya akan melanjutkan penyebutan dan juga sharing-sharing tentang nama brand-brand yang termasuk ke brand kepala ataupun brand tanduk dan lebih banyak ke luxuriannya. Jadi buat Sobat yang baru masuk ke dunia thrifting, namanya brand luxury itu sangat-sangat jarang banget didapatkan, baik itu dari bal ataupun hunting ke pasar ataupun hunting online, ataupun biasanya kalau di luxurian ini biasanya dilelang dan harganya juga lumayan. Jadi buat Sobat yang mungkin nemu brand ini di pasar ataupun di online dan harganya murah, langsung sikat aja ya. Beberapa brand mungkin namanya jarang terdengar gitu ya. Saya akan menyebutkan sekitar 50 lebih brand, dan di setiap beberapa penyebutan brand saya juga akan ngasih tips-tips tentang thrifting gitu ya. Oke, apa aja sih brand yang akan saya sebutkan? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, brand yang paling saya suka adalah Fendi, di mana Fendi merupakan brand luxury asal Italia. Ini lebih tepatnya dari Roma ya. Berdiri sejak tahun 1925, dan uniknya lagi, Fendi ini pernah kolaborasi dengan Kim Kardashian ya, yang terjual harganya 14 miliar. Kabar baiknya, ada orang Indonesia yang dipilih desainer Fendi untuk Milan Fashion Week pada Januari 2022 lalu ya, yang namanya oleh Rizal Rama. Oh, keren, dan congratulations buat Rizal Rama ya. Brand yang kedua ada dari LOEWE, dibacanya Loewe. Agak jorok juga sih. Ini juga brand luxury asal Spanish ya, Spanyol. Ini didirikan pada tahun 1846. Masih satu grup dengan LVMH. Nah, grup LVMH ini grup-grup luxurian, nanti kita bahas ya. Yang ketiga yaitu MCM. MCM ini brand ternama juga yang didirikan oleh Michael Kromer Munich pada tahun 1976. MCM ini adalah singkatan atau akronimnya dari pendirinya ya, Michael Kromer Munich, MCM ya. Oke, dan yang keempat ada dari Alexander McQueen, atau kita sering nemukan brand-brand dengan singkatan MCQ. Bukan mandi cuci kaki, bukan. Ini Alexander McQueen. Ini brandnya luxury yang didesain langsung oleh Alexander McQueen. Emang nama orang juga ya, pada tahun 1992. Ngomong-ngomong tentang brand Alexander, yang kelima ini ada dari brand Alexander Wang atau Alexander Wong. Yang terakhir saya dapat, Alexander Wong ini logo Adidasnya kebalik. Alexander Wong ini juga nama brand yang namanya sama dengan nama pemiliknya, yaitu Alexander Wang, seorang desainer asal Amerika. Yang keenam ada dari Dior, atau nama panjangnya adalah Christian Dior SE ya. Ini juga merupakan brand luxury asal Prancis, dan ini satu grup juga nih dengan LVMH yang didirikan pada tahun 1946. Nah, LVMH ini apa sih? Saya sebutkan dari tadi ya. Jadi LVMH ini atau kepanjangannya adalah Moet Hennessy Louis Vuitton. Umumnya dikenal sebagai LVMH, adalah perusahaan multinasional dan konglomerat Prancis yang berspesialisasi dalam barang-barang mewah. Jadi ada grup khusus luxurian gitu ya. Brand Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacob, Stella, Loewe itu ada dalam satu grup namanya LVMH. Jadi khusus yang luxurian, barang-barang mewah semua dalam satu grup gitu ya. Bukan grup WhatsApp tentunya, tapi grup perusahaan ya. Itu yang kita sebut dengan LVMH biar gampang ya. Yang ketujuh ada dari Kenzo. Nah, Kenzo ini di thrifting mulai rame gitu ya.
terutama crew neck, gambarnya singa, biasanya di bordir atau spell out Kenzo aja. Dan Kenzo ini merupakan brand luxury asal Prancis yang didirikan pada tahun 1970 oleh Kenzo Takada, orang Jepang ya. Tapi dia asal Prancis nih Kenzo-nya, tapi didirikan oleh Japanese. Dan termasuk juga LVMH, satu grup juga dengan LVMH-nya ya. Selanjutnya ada dari Agatha Paris. Nah, ini Agatha Paris ini namanya juga udah Paris ya, berarti asalnya dari Paris. Terkenal dengan produk perhiasan yang bergengsi yang berasal dari Paris. Beragam bentuk perhiasan berkualitas tinggi seperti anting, gelang, cincin, dan juga kalung. Jadi lebih ke perhiasan sih Agatha Paris. Meskipun crew neck-nya juga banyak, jadi termasuk brand kepala lah nih Agatha Paris ini ya. Yang kesembilan ini ada Sukajan. Nah, Sukajan ini sebenarnya bukan brand ya, lebih ke penyebutan style aja. Jadi Sukajan ini merupakan jaket jenis blues yang berasal dari Jepang. Sukajan terinspirasi oleh jaket baseball. Ada sentuhan bordir khas budaya Jepang seperti naga gitu ya, gambar-gambar bordiran macan ataupun bunga-bunga sakura, baik itu di belakang backheatnya ataupun di tangan kanan dan kirinya. Biasanya ada khas-khas Jepangnya gitu ya. Dan ke-10 ada dari brand Cromwell. Wah, ini brand luxury asal Amerika yang spesialis ke motoran atau San Morian. Kalau Cromwell ini bukan hanya bahannya yang bagus, tapi emang nama brandnya juga mahal. Jadi wajar kalau kita membeli barang-barang Cromwell juga mahal. Kualitasnya udah dijamin, apalagi kalau punya jaket kulit Cromwell. Wah, motoran cakep banget ya. Selanjutnya saya punya tips nih buat sobat-sobat yang ingin memulai dunia bisnis thrifting. Yang pertama tentunya sobat bisa memulainya dengan jual beli satuan produknya gitu ya. Jadi bisa beli produknya satuan, lalu jual lagi, ada untung, beli lagi produknya, jual lagi, terus-terusnya sampai mungkin terkumpul modal untuk beli paketan. Paketan usaha, baik itu paketan yang gemoy, yang lucu-lucu, ataupun paketan yang branded, tergantung budget yang tersedia. Biasanya lebih ke brand itu budget paketannya lebih mahal dibanding yang gemoy atau yang biasa. Dan setelah paketan nih, terus kita jual lagi dengan satuan, dapat untung lagi, beli paketan lagi. Kalau sudah terkumpul modal lagi, baru mungkin pilihan terakhir adalah beli bal langsung. Yang tentunya keuntungan beli bal itu adalah kita bisa dapat HPP atau harga produknya lebih rendah dari satuan ataupun paketan. Tapi punya resiko yang lebih tinggi karena bal itu kan kita tidak tahu apa dalam isinya gitu ya. Anggap aja ini beli kucing dalam karung. Pokoknya seperti itu ya. Isinya tuh sangat-sangat random. Baik itu brand, kondisinya seperti apa, kita pokoknya acak aja ya, hoki-hokian. Sehoki-hokinya kita, mungkin kita bisa dapat brand-brand jonggol yang saya sebutkan sekarang gitu. Jadi kita bisa mulainya dengan satuan dulu, baru kita paket usaha, baru kita berani bongkar bal. Kecuali mungkin sobat yang punya tekad ataupun niat banget langsung buka usaha thrifting, punya modal juga langsung bongkar bal juga nggak apa-apa ya. Yang penting siap terima resikonya. Keuntungannya lagi kalau bongkar bal, kita lebih cepat hafal nama-nama brand. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada brand apa lagi yang masuk ke brand kepala? Yang ke-11 ada dari Liquid Blue. Nah, banyak banget nih orang-orang di dunia thrifting senang menggunakan kaos Liquid Blue, terutama yang full print. Jadi apa sih Liquid Blue ini? Jadi Liquid Blue ini punya jargon ya, the world best tie-dye t-shirt. Jadi kaos tie-dye terbaik sedunia. Wah, kan pasti makin pede dong pakai Liquid Blue. Dan ini termasuk brand kepala juga, brand jomblo ya. Yang berada di Amerika Serikat, didirikan oleh Paul Roy Doyle sebagai CEO dan Art Director Liquid Blue. Wah, keren banget ya. Yang ke-12 ada dari Isabel Marant. Ini sebenarnya nama orang juga yang dijadikan nama brand. Dia adalah fashion designer asal Prancis yang punya banyak penghargaan ya. Yang terakhir dia adalah Contemporary Designer of the Year at the LA Style Award di tahun 2014. Pokoknya kalau udah
desainer ternama, dia punya brand pasti masuknya ke brand kepala. Kebanyakan masuknya ke brand luxury ya. Ini logonya juga unik ya, logonya tulisannya Marang ya, kayak logo Mayora sih. Oke, yang ke-13 ada dari Marcelo Burlon. Nah, Marcelo Burlon juga seorang fashion designer, stylist, public relations, spesialis, dan juga creative director di Marcelo Burlon itu sendiri. Jadi nama desainernya sebagai nama brandnya. Brand ini terinspirasi oleh brand Patagonia dan budaya tahun 90-an. Ini masuknya ke brand luxury streetwear Marcelo Burlon. Keren nih motifnya ya. Yang ke-14 ada dari Betty Boop. Nah, Betty Boop ini kartun ya, jadi karakter kartun yang udah jadul, jadi istilahnya vintage. Betty Boop ini secara original tayang di Tal Cartoon dan Betty Boop film gitu ya, dan diproduksi oleh Fleischer Studios dan dirilis oleh Paramount Picture. Jadi gambarnya tuh cewek kartun, lucu banget. Ini cocok banget buat cewek-cewek yang suka hunting brand vintage atau mungkin pakaian-pakaian untuk OOTD ya. Yang ke-15 adalah CP Company. Wah, ini luxurian banget, branded banget, yang didirikan pada tahun 1971 di Massimo Osti. Nah, CP ini apa? CP ini adalah nama pendirinya, yaitu Chester Perry gitu ya. Yang ke-16 ada dari brand Nappa Pijri yang merupakan brand luxury outdoor dan juga lifestyle. Nama merek Nappa Pijri memiliki terjemahan dari bahasa Finlandia dan ditafsirkan sebagai lingkaran Arktik. Oh, jadi punya nama tersendiri ya. Yang ke-17 ada dari Vegel Raven. Gimana sih bacanya? Pokoknya gitu ya. Ini asal Swedia ya. Dan ini merupakan brand outdoor juga yang ternama sama kayak Nappa Pijri. Yang suka backpackeran cocok nih kalau punya Vegel Raven, terkenal dengan tasnya juga. Yang ke-18 ada dari Boy London. Wah, ini ramai banget nih Boy London di dealer thrifting, apalagi di Pasar Gede Bage. Boy London ini merupakan brand propaganda sebenarnya sama kayak OB, dan didirikan oleh Stephen Raynor pada tahun 1976. Ini cocok banget buat yang anak-anak gimana ya, pemberontak gitu ya. Ke-19 ada dari Burberry. Nah, Burberry ini merupakan British luxury yang berasal dari London, Inggris. Tidak semua merek pakaian mahal dan ternama bisa bertahan lama selama berabad-abad, tapi bisa dibuktikan oleh Burberry yang didirikan oleh Thomas Burberry, nama pendirinya juga ya. Mulai berdiri pada tahun 1891. Wah, sudah seabad lebih ya Burberry ini. Dan Burberry ini ada mulai banyak cabangnya atau anak-anaknya, ada dari Burberry Brit, Burberry London, dan juga Burberry Prorsum. Yang ke-20 ada dari Neil Barrett. Nah, Neil Barrett juga tadinya nama orang, seorang desainer pakaian pria di brand Prada, yang sekarang sudah punya brand sendiri namanya Neil Barrett juga. Wah, pokoknya keren banget ya. Oke, lanjut, saya punya tips lagi nih cara menentukan harga di dunia thrifting. Caranya gampang banget. Yang pertama adalah googling, atau caranya cari di Google. Misalkan sobat punya brand apa nih, Stone Island atau punya Boy London, langsung aja ketik di Google, atau bisa pakai Google Lens, ada aplikasinya, langsung di foto aja, nanti akan keluar gambar yang mirip dengan produk sobat punya. Atau sobat pengen lebih capek, bisa langsung cari di ebay.com atau ebay.co.id. Bisa juga ke websitenya Grail ya, Grail ya. Ini anak-anak thrifting harus tahu Grail, dimana Grail ini jual beli pakaian bekas. Kita cocokkan ya foto dari produk yang kita punya dengan produk yang ada di Grail, apakah sama ataupun yang mirip-mirip lah. Di situ juga ada harganya juga. Itu kan harga jual di luar ya. Nah, kita juga sesuaikan juga kalau market pasar kita di Indonesia, kita sesuaikan juga harganya dengan market pasar di Indonesia. Tidak semua brand mahal bisa dijual dengan harga tinggi ya. Tergantung gimana cara kita jualnya, cara kita ngolahnya, ataupun cara kita mencari konsumennya, itu berpengaruh. Baik itu konsumen di Indonesia atau luar negeri, tentunya
marketnya beda gitu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan kita bisa menjual Boy London dengan 200.000 dan kita sudah untung gede, kenapa tidak gitu ya. Ataupun kita misalkan ngejual brand Stone Island 500.000 terus modal kita cuma 70.000, kan itu udah untung banget gitu ya. Meskipun harga pasarnya mungkin bisa jutaan untuk Stone Island, ya istilahnya berbagi cuan lah untuk sesama seller gitu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, yang penting kita punya cuan, karena kalau kita bisa jual murah pasti customer tersebut akan balik lagi ke kita. Oke, kita lanjut lagi nih dengan sharing-sharing brandnya ya. Yang ke-21 ada dari Alice atau LSC. Ya, ini merupakan produsen pakaian olahraga yang didirikan di Umbria, Italia pada tahun 1959. Yang ke-22 ada dari ADLV. ADLV merupakan kependekan dari pepatah Prancis yaitu Acme de la Vie, yang artinya adalah puncak kehidupan. Yang ke-23 ada brand luxury dari Moschino, merupakan brand luxury asal Italia yang didirikan pada tahun 1983. Tidak hanya di brand fashion, Moschino juga sebenarnya banyak terkenal di parfum, dan ini didirikan oleh Franco Moschino, nama orang juga. Yang ke-24, nah ini anak-anak vintage tahun ya, yaitu New Era, atau nama lengkapnya ada brand dari The New Era Cap Company, merupakan American Headwear Company gitu ya, yang berasal dari New York dan didirikan pada tahun 1920. New Era ini menjadi eksklusif baseball cap supplier untuk MLB. Jadi anak MLB-an pasti harus punya nih brand dari New Era. Terkenal di topinya sebenarnya, kan cap ya. Tapi ada juga kok kaos, ada juga hoodie-nya gitu ya. Yang ke-25 nih ada dari Valentino. Bukan Valentino Rossi, ini brand Valentino ya. Merupakan brand luxury juga asal Italia yang didirikan tahun 1960 oleh Valentino Garavani. Wah, nama orang jadi nama brand ya, banyak banget ya. Nanti kita bahas di akhir video. Ke-26 ada dari Versace. Wah, Versace ini ada lagunya juga ya. Versace on the floor. Ini luxury brand juga yang didirikan pada tahun 1970 oleh Gianni Versace. Nama orang juga ya. Ini mulai terkenal dengan logo Versace-nya, gambar cewek juga. Ada artnya juga, langsung di googling aja tuh ya, kayak gambar Medusa. Yang ke-27 ada dari YSL, logonya YSL aja nih. Ini hoodie-nya keren banget dan mahal juga. Ini masuk ke brand luxury. YSL ini kependekan dari Yves Saint Laurent, atau mungkin lebih terkenal dengan Saint Laurent. Ini merupakan luxury dari Prancis yang didirikan oleh Yves Saint Laurent, nama pendirinya juga. Lalu ada dari Pierre Balmain, ini juga sama, brand luxury asal Prancis juga ya, didirikan pada saat kemerdekaan Indonesia 1945. Ke-29 ada brand dari Hoof. Nah, ini Hoof ini brand skateboard ya, dan sering kolaborasi dengan Tracer X Hoof. Saya kira Hoof ini awalnya brand surfing ya, ternyata ini brand skateboard. Hoof ini juga simple, logonya HUF aja, dan Hoof ini berasal dari New York. Jadi buat anak-anak skateboard wajib punya nih brand dari Hoof. Yang ke-30 ada dari Maison Kitsune. Nah, sebenarnya Maison Kitsune ini adalah label rekaman musik elektronik dan juga label mode Prancis Jepang gitu ya, yang didirikan pada tahun 2002 oleh Gildas Loaek dan juga Masaya Kuroki. Selanjutnya saya punya tips nih buat sobat thrifting yang sering hunting ke pasar, yang tentunya wajahnya sering kena debu, kusam gitu ya, ataupun sedikit berjerawat. Ada perawatan wajah dari Scarlett Whitening, yaitu masker wajah. Ada dua varian, yaitu varian yang pertama ada dari Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, atau kita singkat Gel Mask. Dan yang kedua ada dari masker wajah Herbalism Mugwort Mask. Dan bedanya apa? Jadi yang gel mask ini, yang warna pink ini cocok untuk yang kulitnya lebih kering gitu ya,
pori-porinya lebih sedikit ataupun lebih kecil. Untuk yang mugwort mask ini cocok untuk kulit wajah yang berjerawat atau lubang pori-porinya besar. Karena kulit saya ini normal to dry atau kering dan sedikit berjerawat, saya cocoknya pakai yang gel mask ini nih. Jadi ini dalamnya juga warnanya kuning ya. Kita langsung lihat aja cara penggunaannya. Juga kita pakai mini spatula nih, ada dikasih nanti alatnya, kita oleskan di sini. Dan sebelum menggunakannya ke wajah harus dicoba dulu nih ke tangan gitu ya, 10-15 menit. Kalau misalkan cocok baru langsung oles ke wajah. Jadi jangan langsung ke wajah, dicoba dulu. Nih cara penggunaannya juga gampang ya. Jadi kita bersihkan dulu wajah kita bukan wajah tetangga, dan wajah kita. Terus oleskan masker wajah ke kulit kita, tunggu 10 menit dan langsung kita bersihkan masker wajah. Setelah saya menggunakan beberapa kali masker gel mask ini, saat apply langsung terasa efek soothing dan juga calming di kulit, karena di gel masknya ini mengandung Chantella asiatica ginseng extract. Selain itu, ada juga kandungan vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah. Ada kandungan 7 berries yang kaya akan antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi sebagai anti-aging, anti penuaan gitu ya. Dua varian masker wajah Scarlett Whitening ini ternyata bisa dikombinasikan loh, yaitu dengan cara mengaplikasikan masker mugwort mask di bagian T-zone yang biasanya cenderung berminyak, dan yang seriously soothing dan hydrating gel atau gel mask di bagian samping hidung hingga pipi untuk lebih melembabkan. Semua produk dari Scarlett Whitening ini cocok untuk semua kulit karena sudah terregistrasi di BPOM Republik Indonesia. Tapi ini belum dites ke hewan ya, jadi jangan coba-coba langsung oles-oles maskeran buat hewan. Produk Scarlett Whitening juga ini non mercury, non hydroquinone, dan harganya juga sangat murah, yaitu hanya Rp75.000. Sobat bisa langsung kontak ke Instagramnya Scarlett Whitening atau langsung belanja di official store-nya di Shopee. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah. Itu tips dari saya agar muka kita lebih bersih dan juga tidak takut saat thrifting ke pasar. Oke, kita lanjut lagi nih. Masih ada dong brand-brand yang belum saya sebutkan, yaitu yang ke-31 ada brand dari Noah. Noah ini bukan penyanyi. Noah ini adalah merupakan merek brand pria dari Amerika yang didirikan oleh Brandon Babenzion. Merek ini mengambil dari berbagai pengaruh pakaian jalanan atau streetwear dan juga gaya-gaya terbaru ya. Yang ke-32 nih ada dari Philipp Plein. Philipp Plein juga nama orang juga ya, merupakan perancang busana Jerman dan pendiri grup internasional Philipp Plein yang mencakup Philipp Plein, Plein Sport dan juga Billionaire. Jadi satu grup tuh. Kalau tadi grupnya ada LVMH, ini grupnya grup Philipp Plein ya. Selain nama brand juga nama grupnya juga Philipp Plein. Yang ke-33 nih ada dari Mastermind. Ini Mastermind Jepang, telah menjadi merek kelas atas tentunya yang didirikan oleh Masaki Homa pada tahun 1997. Dan tentunya ini khas banget dengan logo tengkoraknya. Asalnya asal dari Jepang. Yang ke-34 ada dari LMC atau kepanjangannya adalah Clothes Management Cities, merupakan brand asal Korea yang mulai naik daun nih di dunia thrifting. Sama seperti Pencott nih, brand ini mulai merakyat karena desainnya yang elegan, simple dan juga casual. Yang ke-35 ada dari WTAPS, bukan. Jadi bacanya ini adalah Double Taps. Sangat terinspirasi oleh militer dan alam bebas. Setelah berkolaborasi dengan orang-orang seperti Supreme, Stussy dan Vans, Double Taps menjadi dihormati di seluruh industri fashion pria. Yang ke-36 tidak kalah menariknya, ada brand dari Anderson Bell. Ini didirikan pada tahun 2014 di Seoul, Korea Selatan. Merek ini terinspirasi dari budaya jalanan Korea yang kontras dan estetika dari Skandinavia. Cak banget ya kan kombinasinya.
Yang nomor 37 ada dari NBA ya. Ini masuk ke brand kepala, khususnya NBA dari Chicago Bulls ya, yang gambarnya banteng. Ini wah udah masuk ke brand kepala banget dan juga lagi ramai di dunia thrifting. Jadi yang punya bisa langsung dipelihara atau bisa dijual dengan harga lumayan. NBA Chicago Bulls ini merupakan American Professional Basketball Team ya dari Chicago. Namanya juga Chicago Bulls. Yang nomor 38 ada dari Fred Perry. Nah, Fred Perry ini didirikan oleh John Flynn, yaitu merupakan Chief Executive Officer merek fashion Inggris Fred Perry, yang didirikan oleh mantan juara tenis Inggris Fred Perry pada tahun 1950-an. Yang nomor 39 ada dari Billionaire Boys Club atau BBC adalah label streetwear yang didirikan oleh Pharrell Williams dan juga Nigo pada tahun 2003. Ingat, Nigo itu adalah orang yang juga mendirikan Bape atau betting app, jadi saling berhubungan ya. Dan yang nomor 40 ada dari Mark Gonzalez yang juga dikenal sebagai Gonz, adalah pemain skateboard dan artis profesional Amerika. Ia dikenal sebagai pelopor skateboard jalanan modern dan dinobatkan sebagai pemain skateboard paling berpengaruh sepanjang masa oleh majalah Transworld Skateboarding pada tahun 2011. Selanjutnya saya mau sharing-sharing nih cara menambah followers atau meningkatkan followers di Instagram atau subscriber di YouTube. Yang paling utama adalah kita harus punya konten. Kontennya beragam tergantung ya masing-masing dari kita gitu ya. Baik saya sebagai konten kreator di bidang thrifting, bikin konten di YouTube, editing dan segala macam, atau sobat mungkin punya konten yang berbeda baik itu di TikTok, fotografi yang bagus, videografi yang bagus, koreografi nari-nari yang bagus, tidak masalah. Yang penting kita punya konten, dimana di zaman yang sekarang konten is the king, konten adalah raja. Kalau kita punya konten, kita bisa membuat karya yang berbeda-beda. Setiap orang kan punya keahliannya masing-masing. Jadi yang pertama kita harus punya konten dulu. Setelah kita punya konten, kita permak konten itu agar lebih menarik. Dan tentunya konten itu harus jujur. Dan sepengalaman saya, yang meningkatkan followers itu merupakan konten yang isinya sharing-sharing. Seperti saya, kontennya sharing tentang dunia thrifting, bisnis dan juga marketing. Dan biasanya penonton atau viewers di YouTube setelah melihat konten-konten saya dan tertarik di dunia thrifting, mereka akan cari Instagram, yaitu Instagramnya di Kaos Distro aja, atau di Shopee-nya Kaos Distro aja, atau di Tokopedia, atau di segala macam media yang saya publikasikan di YouTube. Jadi ketika kita sudah punya konten, insya Allah viewers juga kalau memang suka, mereka akan mencari kita sampai ke ujung dunia. Jadi intinya kita harus punya konten dan harus bermanfaat dan harus rutin, jangan sampai setengah-setengah, buat viewers menarik dan juga terus-menerus melihat konten kita. Itu tips dari saya ya. Selanjutnya saya akan sharing lagi brand-brand yang masuk ke brand kepala. Nomor 41 ada dari Givenchy. Ini adalah luxury fashion dan juga parfum dari Prancis, nggak cuman pakaian ya. Givenchy didirikan pada tahun 1952 oleh desainer Hubert de Givenchy. Nama orang lagi ya. Nomor 42 ada dari Dolce & Gabbana atau DNG atau Dolce Gabbana, merupakan sebuah luxury brand dari Italia, Milan, yang menghasilkan berbagai macam produk fashion dan juga parfum juga, yang diluncurkan pada tahun 1985. Dolce & Gabbana ini didirikan oleh dua orang ya, yaitu oleh Domenico Dolce dan juga Stefano Gabbana, disatuin jadi Dolce Gabbana. Yang nomor 43 ada dari Santa Cruz Bicycle atau yang kita lebih kenal dengan Santa Cruz. Ini adalah produsen sepeda gunung kelas atas yang berbasis di Santa Cruz, jadi nama daerah ya di California. Mereka mensponsori Santa Cruz Syndicate, sebuah tim balap menuruti bukit. Jadi emang dari sepeda yang sering nurunin bukit. Keren banget dah. Emang nguji nyali gitu ya. Nomor 44 ada dari B1 Soul. Ini brand skate keren ya, terkenal dengan julukan Dark
Dude atau Quakers dan juga lain-lain. Ini gambarnya bebeknya nyentrik banget lah ini, keren ya. Yang ke-45 ada dari Thom Browne ya, seorang perancang busana Amerika juga dan juga punya brand yang nama Thom Browne. Ini sangat lekat dengan desain yang ada strip 4-nya ya, warna putih biasanya. Dia berbasis di New York City ya. Yang nomor 46 yang merek mulai populer nih di Indonesia, terutama di dunia thrifting, yaitu brand dari Kiehl's, logo cherry ya. Ini lahirnya brand ini di Seoul, Korea Selatan. Ini brand ini mencontoh aktor pria Song Kang yang telah menarik perhatian di Korsel dalam beberapa tahun terakhir. Ini telah menjadi merek paling mencolok yang mendorong tren mode Korea di Jepang dan juga di Indonesia. Pola perkoreaan mulai naik nih, mulai dari Pencoat, Kiehl's ya, dan nanti yang terakhir juga ada yang dari Korea juga. Yang nomor 47 yaitu dari Giorgio Armani. Ini brand luxury juga yang didirikan oleh Giorgio Armani dan juga Sergio Galeotti. Armani secara konstan ini menjadi merek fashion mahal yang sangat terkenal di dunia, apalagi kalangan selebriti dunia menggandrungi merek ini. Siapa sangka pemilik brand Armani, Giordani Armani ini dulunya pernah mengalami kemiskinan. Bisa cek ceritanya di Google ya. Ngomong-ngomong Armani, ada juga brand nomor 48 adalah Armani Exchange. Perbedaan utama antara Armani dan juga Armani Exchange adalah bahwa meskipun Armani adalah merek utama pakaian mewah, Armani Exchange adalah sub merek di bawah Armani, jadi satu tingkat di bawahnya, yang berspesialisasi dalam pakaian yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak kalangan. Jadi yang Armani Exchange ini ya di bawah satu tingkat lah dari Giordani Armani. Nomor 49 ada dari brand Chanel. Adalah perusahaan Prancis yang memproduksi pakaian, aksesoris, parfum dan juga produk fashion lainnya. Didirikan pada tahun 1909 oleh Coco Chanel. Ini logonya double C ya. Selanjutnya nomor 50 ada brand dari Celine atau Celine, dibacanya apa nih? Celine gitu ya. Merupakan brand luxury juga yang bahannya ada sebagian dari kulit dan juga bahan-bahan lainnya yang berasal dari Prancis. Didirikan pada tahun 1945 oleh Celine Viviana dan masuk ke grup LVMH juga. Ini grup-grup luxurian ya, parah. Selanjutnya saya punya tips nih tentang branding. Dari seluruh nama brand-brand luxury yang telah saya sebutkan tadi, sebagian besar nama-nama luxurinya diambil dari nama diri sendiri ya. Jadi emang nama kita adalah doa yang diberikan oleh orang tua. Jadi jangan jauh-jauh kalau kita pengen punya brand. Minimalnya dari nama sendiri ya. Karena nama sendiri itu unik gitu ya. Beda dari yang lain ya, meskipun ada yang sama ya. Cuman kan kota, sejarah juga beda gitu ya. Jadi kalau kita punya nama sendiri, punya target market sendiri, dan juga intinya adalah unik ya, beda dari yang lain. Jadi tips untuk cari nama brand minimalnya adalah nama diri sendiri ya. Selanjutnya mungkin nama keluarga, nama orang tua, atau nama hobi-hobi yang kita punya gitu. Oke, kita lanjut lagi dengan sharing brand lagi. Yang nomor 51 nih ada dari Undefeated. Ini terkenal dengan garis 5-nya gitu ya, garis pagar. Meskipun Undefeated sekarang menjadi salah satu merek streetwear paling terkenal di dunia, ternyata brand ini dimulai dari awal yang sederhana. Sesuai dengan akar retail mereka, mereka ini terus mengoperasikan toko sepatu Keds di LA dan juga Las Vegas, serta mengoperasikan beberapa toko di Jepang. Emang Undefeated ini banyaknya dapat dari bal Jepang sih. Selanjutnya nih, nomor 52 ada dari brand Vision Streetwear atau VSY. Adalah perusahaan pakaian Amerika yang berfokus pada skateboard. Perusahaan ini mensponsori pemain skateboard awal seperti Mark Gator Rogoski dan Mark Gonzalez. Ingat ya, tadi disebutkan juga nama Mark Gonzalez jadi brand ya. Artis Indonesia yang pernah terlihat memakai brand ini adalah Desta. Favorit saya ya. Selanjutnya brand ke-53 ada dari I'm Not Human Being. Ini bahan hoodie-nya biasanya berat banget. Logonya simple ya, cuman tulisan I'm Not Human Being. Udah gitu aja sih, tapi emang keren. Tag labelnya juga I'm Not Human Being.
Yang ke-54 ini brand of the brand. Jadi paling mahal kayaknya nih, ada dari Oscar de la Renta. Ini merupakan merek fashion luxury yang berasal dari New York, yang didirikan pada tahun 65 oleh desainer dengan nama yang sama, yaitu Oscar de la Renta. Brand ini menjadi terkenal karena gaunnya yang canggih dan elegan. Saya juga belum pernah dapat nih kalau di Bal ya, tapi mudah-mudahan bisa dapat. Ini karena ini fashionnya ke cewek mungkin ya, jadi bisa cek produk-produk fashion ceweknya nih dari brand Oscar de la Renta. Selanjutnya ada brand dari This Is Never Dead. Ini streetwear Koreaan ya, dan juga didirikan pada tahun 2009 oleh Cho Nadan, Choi Jeon Kyu, dan Park In Wook. Ini Korea banget ya nama-namanya ya. Yang ke-56 ada dari Air Jordan. Jangan sampai lolos nih kalau punya Air Jordan. Merupakan brand Amerika khusus basket ya. Ini logonya juga orang main basket lagi loncat ya. Ini sebenarnya fokusnya ke sepatu, cuman makin kesini makin banyak produksinya. Ada alat-alat atletik, produk-produk kasual, dan juga pakaian stylish yang diproduksi juga masih oleh Nike. Selanjutnya yang terakhir ada brand dari Veltix, merupakan brand streetwear asal Korea yang sudah mulai mendunia dan juga banyak favoritnya, terutama di dunia thrifting. Veltix yang ada matanya. Oke, itu dia nama-nama brand. Dan terakhir saya punya tips nih buat sobat yang pengen sukses baik dimanapun, baik Instagram, baik YouTube, content creator, atau jualan. Tips yang pertama dan yang terakhir adalah kita harus konsisten atau istiqomah, baik itu dalam membuat konten, dalam upload produk, dalam live, dalam lelang. Kita harus istiqomah, konsisten, punya jadwal, punya rutinitas. Anggap aja kita kayak kerja kantoran gitu ya. Kalau kerja kantoran kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Juga sama ketika kita memulai bisnis, kita memulai membuat brand juga sama. Misalkan Senin sampai Jumat kita kerja, mengolah brand, jualan, Sabtu Minggu bareng keluarga. Mungkin punya pola yang lain, yang penting kita punya jadwal rutin untuk mengelola bisnis kita. Karena ya gitu, untuk sukses emang harus sabar dan harus rutin ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat sobat YouTube yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Kalau misalkan ada brand-brand kepala atau luxury yang belum sempat saya sebutkan, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Beberapa nama brand sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Tentunya tidak akan saya sebutkan lagi di video-video sekarang. Dan yang belum saya sebutkan, mungkin nanti akan saya buatkan konten-konten lanjutan tentang brand-brand ternama yang biasanya harganya lumayan di dunia thrifting ini. Dan akhir kata, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap sehat selalu, jaga imunitas tubuh, dan semangat untuk jualan ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak buat sponsor video ini, yaitu Scarlett Whitening. Akhir kata, semangat berkarya.